Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi kita di Bada Sekolah Minggu pada hari Sabtu 30 Mei 2020. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau mulai sekolah minggu. Duduk yang manis ya. Sudah siap? Kalau sudah, yuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus
Sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dan keluarga kami masih sehat. Tuhan, berkati sekolah kami, gereja kami, serta bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kami mau mulai sekolah minggu, berikan kami hati yang dengar-dengaran dan duduk yang manis. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita buka dulu Alkitab kita di Yohanes 16 ayat 8 dan kita baca secara bersama-sama. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi adik-adik, yang kita dapat pelajari dari Yohanes 16 ayat 8 ada 3 hal. Yang pertama adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua adalah Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan manusia akan kebenaran. Kita mulai bahas dari yang pertama dulu ya adik-adik. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Jadi, Roh Kudus menyatakan kesalahan orang berdosa dan setelah itu memberi kesadaran bahwa manusia telah berdosa. Lalu mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Roh Kudus memberi kesadaran dalam hati dan jiwa manusia yang paling dalam. Jadi, ketika Roh Kudus bekerja, manusia akan sadar dosanya dan berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman Allah. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, kita akan anggap enteng keselamatan. Kita akan tetap senang berbuat dosa. Gak ada kapok-kapoknya. Padahal maksud Tuhan adalah untuk menuntun kita pada pertobatan. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, manusia akan insaf akan dosanya dan akan gemetar dan sadar akan penghakiman Allah yang adil. Dan yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan manusia akan kebenaran. Ini adalah keadilan Allah yang dinyatakan oleh Kristus sendiri, khususnya di dalam kematiannya di atas kayu salib. Murka Allah terhadap dosa akan dilakukan dengan menghukum manusia yang berdosa. Semua manusia yang berdosa akan menanggung murka Allah yang adil itu. Tetapi Roh Kudus bekerja menginsafkan manusia akan keadilan Allah, karena keadilan Allah sudah digenapi oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi adik-adik, intinya adalah Roh Kudus menyadarkan kita dan mengarahkan kita untuk bertobat. Sekarang kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami boleh sekolah minggu hari ini. Tuhan, terima kasih karena kami sehat dan kuat. Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus agar mengingatkan kami atas semua kesalahan kami dan membantu kami untuk bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang tugas sekolah minggu. Kalian ingat kan waktu itu Kak Surta minta kalian untuk gambar burung? Masih ada kan? Jadi tugasnya adalah gambar burung yang waktu itu di bawahnya kalian tambahin nama orang-orang yang mau kalian doain supaya kenal Tuhan.
Kalian tulis namanya di bawah burung itu, minimal 5 orang ya. Setelah itu kalian doain deh. Oke? Nah, terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.